Ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir diungkapkan, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia biasa seperti kita. Dan aku yang diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan wahyu. Ini artinya ketika Allah menyebut kata basar, melihat dari satu sisi kita sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan, keinginan syahwat. Nah, ada keinginan syahwat. Ketika keinginan syahwat ini ada satu pintu yang bisa menghalalkan daripada syahwat tadi. Maka di dalam Al-Quran sebagai bagian muhasabah kita, Allah menyebut kita manusia itu di dalam 5 kalimat. Kalimat pertama Allah menyebut dengan kata Bani Adam. Yang kedua Allah disebut dengan Al-Insan. Yang ketiga dengan An-Nas. Yang keempat dengan Al-Bashar. Dan yang kelima dengan Ins. Ternyata di balik nama-nama yang dinukilkan dalam Al-Quran ini memiliki pengertian. Dan para ahli tafsir itu kemudian menafsirkan dengan berbagai hal terkait dengan nama. Jadi kalau mungkin sering tersampaikan apa arti sebuah nama, justru nama itu sangat berarti bagi kita tentunya. Dinisbatkan dengan kalimat makna pertama tadi, Allah menyebut dengan kata Bani Adam. Bisa dilihat di situ bagaimana Allah mengungkapkan bagaimana kronologis kita sebagai manusia. Allah menyebutkan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadis sajarata fatakuna minaz zalimin. Bagaimana ketika Allah menyebut kata Adam di sini lebih bagaimana Allah yang maha gagah perkasa, yang maha menguasai seluruh jagat raya. Ternyata Allah ciptakan Adam itu tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Termasuk di dalamnya mujizat Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang tidak punya ayah tapi memiliki ibu. Adam lebih hebat lagi, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Berarti kalau kita lihat dari sejarah ini, ternyata Adam itulah seperti kita hanya diciptakan ya, dari tanah. Dan kemudian hari ini kita berproses, dan ketika Adam diciptakan inilah ternyata Allah memberikan tempat yang terbaik. Sebelum kemudian Allah ciptakan langit dan bumi ini, ternyata Allah sudah siapkan untuk Adam. Di mana tempatnya Adam? Ternyata Adam menghuni tempat yang paling indah. Tempat yang telah Allah ciptakan, yang telah siapkan untuk Adam. Di mana tempatnya itu? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggal bersama pasangan. Dan Hawa, Bunda Hawa, itulah diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika tinggal mereka berdua, ini dalam satu sejarah inilah yang kemudian Allah berikan fasilitas yang luar biasa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Silakan makan, minum. Apa yang ada di ini semuanya fasilitas Allah berikan. Wala taqrabu hadis sajarah. Cuman memang ada aturan. Jangan pernah dekat, apalagi lebih dari dekat. Konteksnya bagi kita tentu ya, kita tidak boleh terlalu dekat. Artinya dekat dengan siapa? Dengan pasangan yang bukan pasangan kita. Jelas, ini bisa jadi masalah. Demikian ketika Adam pun Allah kasih warning, wala taqrabu hadis sajarah. Ketika engkau melanggar, fatakuna minaz zalimin, fatal kau akan jadi orang yang zalim. Maka kemudian Allah diuji, dicoba. Fa'ajallahu masyaitan, digelincirkan oleh setan. Karena di saat itulah setan memang diciptakan terlebih dahulu dibanding Nabi Adam alaihissalam. Merasa saingan ada, maka setan, iblis itu kemudian merasa tersaingi dengan kehadiran Adam, digelincirkanlah. Nah,
Ketika kemudian Adam turun ke langit dunia dan dipisahkan dengan Bunda Hawa selama 200 tahun lamanya dan dikumpulkan dan dipertemukan kembali di satu gunung yang namanya Jabal Rahmah selama 200 tahun. Artinya satu noda dosa Nabi Adam kepada Allah sampai fatanya 200 tahun dipisahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bermuhasabah di bulan Muharram ini, ya kan? Bagaimana bulan ini bulan yang hurum, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita melakukan kemaksiatan, kezaliman baik untuk diri kita apalagi untuk orang lain. Tidak boleh terjadi kita di bulan Muharram ini. Karena konteksnya di saat 10 Muharram, di saat 1 Asyura inilah taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur yang sering kita bacakan di ujung ketika kita sebelum doa sabut jagat, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb, zalamna, aku sudah zalim, ingkar, anfusana, untuk diri aku sendiri, kata Nabi Adam. Wa illan taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, dengan kasih sayang, lanakunanna minal khasirin, aku termasuk orang yang rugi. Maka kemudian Rasul mengajarkan kita dengan sholat taubat. Dengan sholat taubat, ya. Dengan sholat taubat 2 rakaat, ya kan? Nyambung daripada sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat diakhiri dengan sholat hajat. Nah, ketika sholat taubat itulah, maka di sujud akhir ini kita boleh berlama-lama untuk kemudian kita lantunkan doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus ketika dia di dalam ikan, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Ya, ada bilangan-bilangannya. Itu para ulama bahkan sampai 41 kali di saat ketika sholat taubat di sujud yang akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Nah, itu juga termasuk ketika Nabi Yunus alaihissalam ketika termakan oleh ikan paus, ya kan, ikan hiu, di dalam ikan perut itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala kehilafannya ketika dia lari dari umatnya, kedoliman yang dilakukan ini, kemudian dia ungkapkan dengan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, inilah poin yang pertama, kenapa Allah menyebut kata Adam ini dalam Al-Quran. Maknanya histori sejarah yang tidak pernah terbantahkan bahwasanya Nabi Adam itu tinggal di surga. Dan kita di dunia ini hanya tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia bukan tempat tinggal, transit saja kita. Sebagaimana sudah cukup banyak orang tua kita, ya kan? Jamaah kita, ya, tetangga kiri kanan kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mereka transit saja di dunia ini. Maka banyak orang yang terlena dengan yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah, terlalu cinta dengan dunia sampai lupa melupakan akhirat. Ya, boleh kita cinta dengan dunia, tapi ketika kita mencintai dunia, itu yang akan kita tinggalkan. Nah, inilah poin yang pertama, muhasabah kita ketika Allah menyebut kata Adam ini lebih melihat dari sisi kita sebagai makhluk yang memiliki sejarah yang tidak boleh terbantahkan. Yang kedua, Allah menyebut kata manusia kita di dalam Al-Quran ini disebut dengan kata al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita ini sebaik-baik bentuk. Sudah sedemikian rupa Allah menciptakan sebaik-baik bentuk. Kita rubah hidungnya, pengen apa? Pengen mancung yang tadinya kurang mancung.
Saya nggak bilang pesek ya, kurang mancung. Ya. Yang tadinya barangkali pipinya sudah mulai kendor, dikencengin lagi. Ya, kan, operasi plastik apa itu namanya seperti itu. Padahal kita hakikatnya paham nanti. Tubuh kita yang dimanja-manja inilah yang nanti ketika kita akan pulang kembali kepada Allah, 2 lembar kain kafan yang menjadi bagian baju yang kita pakai nanti saat ketika menjalankan ibadah umroh ataupun haji, yang melekat pada diri kita, itu yang akan kita bawa. Tidak ada pakaian kita yang tidak berjahit. Itulah gambaran bagaimana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ketika Allah menciptakan kita dan menyebut kata insan ini, lebih secara spesifik Allah melihat sisi kita punya potensi. Apa potensinya? Yaitu diberikan dengan kesempurnaan yang namanya akal. Jadi ketika Allah menyebut kata insan di sini, lebih secara spesifik Allah melihat sisi kita sebagai makhluk yang diberikan kecenderungan dengan akal. Sehingga dengan akal inilah ngapain kita harus dirubah dengan wajah kita, dengan tubuh kita, sudah yang terbaik. Allah sampaikan dalam surat At-Tin ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita, didesain sedemikian rupa kita dalam sebaik-baik bentuk, nggak usah dirubah-rubah lagi. Toh kita pulang kembali kepada Allah pun, ya, yang dilihat itu bukan dari jasadnya, bukan dari tampilannya, tapi yang akan kembali kepada Allah. Bekal kita yang sebaik-baiknya adalah tajawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menyebut kata insan di sini, kita jadi berpikir, artinya hidup kita di dunia ini tidak akan lama. Yang paling panjang adalah keabadian, yaitu di akhirat kelak nanti. Sehingga dalam surat Yusuf diungkapkan, walazarul akhiratu khairul lillazina taqau. Sungguhnya kampung akhirat itu, negeri akhirat itu adalah kampung yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, Allah menyebut kata di dalam Al-Quran ini dengan An-Nas. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah menyebut kata An-Nas ini lebih dari satu sisi. Allah melihat kita sebagai makhluk yang nggak bisa hidup sendirian. Artinya kita sebagai makhluk sosial, berinteraksi. Ya, adanya imam, di belakang adanya makmum, itulah kita berinteraksi, hidup berdampingan, ya kan? Saling bahu membahu, bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya kita tolong menolong dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengasihi, saling membantu, mengulurkan tangan kita ketika kita ada yang kita bisa bantu. Disitulah bagaimana sisi ketika Allah menyebut An-Nas ini lebih dari sisi kita sebagai makhluk yang bisa hidup sendirian, berinteraksi kita. Adanya penceramah, adanya mustami, adanya jamaah. Saya barangkali ngejos menyampaikan tausiah tanpa ada jamaah. Mungkin orang mikir, ya kan, Ustadz mulai kapan ngejepretnya kan? Adanya penceramah, tentu adanya jamaah, adanya mustami, adanya imam, adanya makmum. Ya. Artinya di sini kita hidup termasuk jamaah, termasuk juga di lingkungan, di RT, di RW, kita semuanya berinteraksi. Maka disitulah dua yang kemudian harus kita ingat di dalam kehidupan ini. Satu, kesolehan secara individual. Yang kedua ada kesolehan secara sosial. Jadi soleh secara individual. Dan dua, soleh secara
sosial bermasyarakat. Yang ketiga, Allah menyebut kata di dalam Al-Quran ini dengan al-bashar. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir diungkapkan, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia biasa seperti kita. Dan aku yang diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan wahyu. Ini artinya ketika Allah menyebut kata basar, melihat dari satu sisi kita sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan, keinginan syahwat. Nah, ada keinginan syahwat. Ketika keinginan syahwat ini ada satu pintu yang bisa menghalalkan daripada syahwat tadi. Di dalam surat 30:21 ini sebagai satu jawabannya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kita ini berpasang-pasangan. Untuk apa ketika berpasangan ini kita sekuru supaya kita tenang hidup ini. Nah, artinya di sini poin pentingnya bagaimana hidup ini berpasang-pasangan. Artinya nafsu ini ada salurannya, ada tempatnya untuk menyalurkan syahwat kita, nafsu biologis itu. Itulah yang disebut dengan namanya pernikahan. Maka ketika melihat dari sisi sebagai al-bashar, Allah melihat kita sebagai makhluk yang memiliki syahwat ataupun nafsu keinginan. Dan nikah itu adalah salah satu pintu supaya yang haram ini jadi halal. Dan yang kelima, yang terakhir, Allah menyebut kata ins. Ini terungkap di dalam surat Az-Zariyat yang ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia terkecuali orientasi ketika Allah ciptakan kita hadir ke bumi ini kecuali kita untuk beribadah. Jadi Allah tidak membiarkan kita terlahir begitu saja ke bumi ini terkecuali kita semuanya orientasinya untuk ibadah. Sehingga seluruh aktivitas kehidupan kita harus jadi ladang ibadah. Tidak ada satu detik pun, satu menit pun, satu jam, hari yang berlalu terkecuali semuanya harus jadi nilai ibadah. Kenapa? Kita tidak boleh tahu ketika 24 jam malaikat maut itu selalu mengintai kita. Bahkan diungkapkan bahwasanya malaikat maut itu setiap hari datang kepada kita tanpa kita sadari. Lamun meureun bahasa nama ya, kalau cabai belum merah, belum saatnya untuk dipetik, berproses dari kembang kemudian hijau, merah, sudah saatnya dipetik. Nah, itu pun kita sama. Usia kita sampai pada titik di usia berapa sampai ajal datang kepada kita, dan disitulah poinnya selesai urusan kita di dunia, kembali pindah ke tempat yang baru yaitu di alam barzah. Sebelum kita meninggalkan dunia ini menuju ke tempat di alam barzah ini, kita siapkan seluruh hidup kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang secara vertikal maupun ibadah secara horizontal. Langsung kepada Allah, hablum minallah, hablum minannas, urusan kita dengan sesama manusia. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, inilah kajian yang disampaikan secara singkat pada kesempatan ini terkait dengan muhasabah di bulan Muharram ini. Nama-nama yang terungkap di Al-Quran terkait dengan nama-nama yang masing-masing itu memiliki makna yang berbeda. Semoga dengan makna yang berbeda ini kita semakin memahami keberadaan kita sebagai bagian daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinkan kita sebagai abid hambanya Allah, dan Allah itu adalah al-ma'bud, tempat kita bersandar, tempat kita memohon, tempat kita meminta, dan Allah adalah yang menciptakan kita. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf.
Dan untuk Jumat depan mohon maaf barangkali doa yang terbaik dari para jamaah. Insyaallah saya Ahad malam Senin ya akan berangkat membawa jamaah untuk menunaikan ibadah umroh. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran fi amanillah ila thariq sampai kembali berjumpa dengan para jamaah. Semuanya saya doakan para jamaah semuanya sehat selalu ya kan dan dimudahkan jalannya untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Allahumma kul sahabati Rasulillah ajma'in hamdan syakirin hamdan iman hamdan yafini kafi majidah ya rabbana kal hamdu kama yang bagi li jalika sultan. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka la darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il hayrati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma iqadil hajjati Allahumma asil maqasidana para jamaah Masjid Al-Kahfi nas'aluka ya Allah Jalla Jallahu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halik ya Latif ya Khabir alla ya'lamun halaq wa huwa al-latiful khabir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Rabbi habli minas salihin rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma hajjan mabruran wa sayyan maskuran wa zamban maghfuran wa tizaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.